Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Amma ba'du. Udah Ustazah Eksanti Amin. dan ibu-ibu ini kayaknya temanya husnul khotimah udah pada pakai putih-putih. Nah, kebetulan di samping mobil jenazah juga udah pada siap. Itu memang inventaris masjid. Oh, emang inventaris masjid. Kirain khusus untuk ini, enggak ya. Kalau ada yang kelelahan syuting gitu. Iya. Baik, husnul khatimah. Mungkin ibu-ibu juga sering baca ya Allahumma khtim bi husnil khatimah. Ya Allah beri aku kesudahan husnul khatimah. Secara etimologis, secara bahasa kan husnul khatimah dari dua kata. Yang pertama husn, ya dari kata bagus, baik. Al khatimah ya kesudahan atau penutup. Atau ya bisa kita terjemahkan sebagai kesudahan yang baik. Ya, maka kalau ada orang yang dikatakan wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam pandangan manusia sebagai orang yang wafat dalam keadaan baik. Walaupun kita hanya bisa melihat dari zahir. Wah, si itu meninggalnya di masjid. Wah, kita udah sangka dia baik aja. Ya. Padahal dia ke masjid mau nyolong kotak amal gitu. Akhirnya kesetrum di masjid gitu. Cuma kita bisa melihat dari zahir. Ada orang, wah dia meninggalnya depan diskotik. Padahal dia pulang sholat lewat situ. Mungkin itu jin-jin yang megangin diskotik gemeter ngelihat dia gitu kan. Akhirnya dia ketiban. Orang nyangka meninggalnya jelek banget. Ya dalam pandangan manusia orang yang meninggal husnul khotimah meninggalnya setelah dia tobat, amalnya baik, ya. Misalnya seperti yang disebut-sebut sebagai orang meninggal dalam syahada. Misalnya wanita melahirkan, karena ada keterangannya dia sebagai meninggal dalam keadaan baik atau syahid dunia. Atau tenggelam, seperti dulu para TNI Angkatan Laut yang sedang berjaga-jaga. Itu ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada dua mata yang gak akan tersentuh oleh api neraka. Salah satunya adalah ainun batat tahrusu fi sabilillah, mata yang berjaga-jaga karena Allah menjaga perbatasan negara kesatuan Republik Indonesia. Oh, kita bilang mereka meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Ada orang bu, naudzubillah lagi maksiat. Pernah nggak dulu dengar ada seorang tua kakek-kakek ya meninggalnya bersama dengan pelacur. Orang bilang jelek banget ya. Padahal kata Nabi dalam satu hadis. Orang yang gak akan diajak ngomong nanti di hari kiamat. Salah satunya adalah as-sayhu zanin. Atau sayhun zani. Orang tua tapi dia masih melakukan perzinahan. Nah di sini kita akan bisa lihat. Oh dia mah meninggalnya udah taubat. Dulunya jelek banget sekarang bagus. Jadi al-mautu ba'da taubah. Ya dia wafatnya setelah dia tobat, setelah dia hijrah, setelah dia berubah, setelah dia menjadi lebih baik. Orang sering mengatakan mereka wafat atau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Nah, jadi kalau ucapan husnul khotimah itu hanya untuk kematian atau bisa untuk yang lain juga? Kan ada kesudahannya. Ya, secara umum orang kalau bilang husnul khotimah itu untuk meninggal. Walaupun boleh-boleh aja. Orang pensiun, ya alhamdulillah ya dia husnul khotimah gitu kan. Sebenarnya secara bahasa boleh aja. Seperti innalillahi. Innalillahi itu kan umum. Innalillahi itu untuk semua musibah. Bukan cuma meninggal aja ya. Ibu lagi jalan kesandung, innalillah. Ibu begitu keluar nih, habis syuting. Ngelihat sendalnya beda. Yang satu kiri, yang satu kanan. Emang sendal gitu semua. Gitu ya. Satu biru, yang satu hijau. Nah itu beda. Ya. Misalnya sendalnya hilang. Kita bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma memang kadang-kadang kita nggak biasa. Betul. Begitu dikabarin, Pak Ustadz, bapak saya sakit. Innalillahi, belum meninggal Pak Ustadz. Padahal sebenarnya innalillahi itu bisa untuk yang umum. Cuma di negeri kita kalimat innalillahi itu ya adalah untuk kematian. Seperti dulu teman saya kuliah, ada orang Malaysia, ada orang Singapura, ya, ada orang Brunei. Nah, kebiasaan mereka melawat
Berkunjung tuh melawat. Melawat. Padahal kita melawat biasanya kalau Jakarta tuh mengunjungi yang sakit. Iya. Atau ziarah. Nah, ke kuburan kalau itu. Waktu itu teman saya sakit. Dia nggak bisa berkunjung. Terus telepon ke orang tuanya, maaf saya tidak bisa ziarah. Katanya gitu. Orang kita kan ziarah, masih hidup Pak. Iya. Cuma ini masalahnya bahasa. Tapi kalau secara secara bahasa istilah ini biasanya umum yang saya paham digunakan untuk Yang meninggal. kematian.